Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan harus selalu semangat walaupun belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya dan hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis gaya beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menghitung gaya dan berat benda dengan menggunakan rumus. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Kalau kalian lihat, mengapa keranjang atau troli ini bisa bergerak? Ya, jawabannya karena adanya gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, jadi gaya ini dia bisa berupa tarikan atau bisa berupa dorongan. Nah, kemudian gaya itu dia bisa mengubah bentuk benda. Nah, contoh ketika kalian meremas botol minuman atau botol aqua. Nah, pasti bentuknya akan berubah kan dari yang semula. Nah, itu diakibatkan oleh gaya. Kemudian, gaya juga bisa mengubah kecepatan benda. Contoh, ketika kalian menaiki sepeda, kalau semakin kuat kalian mendayungnya, maka kecepatannya akan semakin cepat ya kan? Nah, inilah pengaruh dari gaya. Kemudian, gaya juga bisa mengubah arah gerak benda. Contoh, ketika kalian menendang bola. Nah, ketika kalian tendang, maka arahnya pasti akan berubah setelah kalian tendang bola tersebut. Nah, kemudian gaya itu lambangnya adalah F. Diambil dari bahasa Inggris force. Satuannya adalah N besar atau Newton. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Nah, rumus gaya itu adalah F sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya, lambangnya N. Kemudian M itu adalah massa, satuannya kilogram. A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, kalau rumus gaya sama dengan M kali A, di sini kita bisa juga mencari M, bisa juga mencari massa. Jadi untuk mencari massa, M sama dengan F dibagi dengan A. Ataupun di soal nanti diminta A, diminta percepatan, jadi A sama dengan gaya dibagi dengan massa, F dibagi dengan M. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita hitung selama kita mempelajari gaya. Contoh soal, seorang anak mendorong benda dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut 8 kg, hitunglah gaya yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, dari soal kita lihat bahwa percepatan 10 meter per sekon. Nah, percepatan ini lambangnya ya A. A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian apalagi yang diketahui? Massa benda. Massa tadi lambangnya adalah M. Jadi M sama dengan 8 kg. Kemudian hitunglah gaya. Gaya lambangnya F. Jadi kita tinggal masukkan rumus F. Masukkan rumus gaya. Gaya sama dengan M dikali A. Tinggal masukkan M-nya sama dengan 8, kemudian A-nya sama dengan 10. 8 kali 10 sama dengan 80 Newton. Inilah gaya yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian ada resultan gaya. Yang pertama, gaya sejajar dan searah. Nah, di sini kita lihat bahwa
ada gaya sebesar 3 Newton arahnya ke kanan. Kemudian gaya yang kedua atau F2 itu arahnya sama ke kanan, besarnya 5 Newton. Jadi kita dapat menghitung resultannya ya. Resultannya itu lambangnya R. Rumusnya kalau dia searah, kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi F1 ditambah dengan F2. 3 Newton ditambah dengan 5 Newton. Hasilnya 8 Newton. Kemudian yang kedua, gaya sejajar dan berlawanan arah. Di sini kita lihat untuk F1, gaya yang pertama ini arahnya ke kanan, besarnya 3 Newton. Kalau dia ke kanan berarti tetap kita buat 3 Newton. Kemudian untuk gaya yang kedua ini arahnya ke kiri. Kalau dia ke kiri berarti kita buat minus. Ya, jadi 3 Newton dikurang 6 Newton. Hasilnya 3 dikurang 6 min 3 Newton. Karena dia min, makanya berarti arahnya ke kiri. Tapi kalau misalnya dia positif hasilnya berarti dia ke kanan. Oke, selanjutnya kita akan pelajari macam-macam gaya. Nah, jadi gaya ini ada 6 jenis. Yang pertama ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi bumi, gaya magnet, dan gaya listrik. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan membahas gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Nah, gaya otot ini itu dia bisa mendorong maupun menarik. Contoh, ketika kita mendorong lemari, atau mendorong meja, atau mendorong apapun itu, pasti kita akan menggunakan otot-otot kita. Ataupun ketika kalian menendang bola, pasti kalian akan menggunakan otot, ya kan? Ataupun ketika kalian bermain tarik tambang, itu juga kalian sudah melakukan gaya otot. Selanjutnya gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya magnet, yaitu bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, contohnya magnet ini dapat menarik paku kan, karena paku terbuat dari besi. Ataupun contohnya di tutup kulkas. Nah, sebenarnya ini kalau kalian tutup, kalau kalian buka itu kan dia kayak ada tertarik-tertarik gitu. Nah, sebenarnya ini juga merupakan gaya magnet pada penutup kulkas. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Nah, contoh ketika main ketapel atau memanah anak busur. Jadi kalau main ketapel ini kan kalian mengambil batu kecil, kemudian taruh di karet elastisnya kan, kemudian ditarik dan batunya itu akan memantul. Nah, jadi ini kan akibat dari karet elastis kemudian diregangkan. Nah, ini contoh dari gaya pegas. Selanjutnya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Di sekitar benda bermuatan listrik itu dia terdapat medan listrik. Demikian juga halnya dengan benda yang bermuatan listrik statis atau tidak mengalir. Contoh untuk gaya listrik ini, ketika roll ataupun sisir kalian gosokkan ke rambut yang kering, maka roll ini atau sisir itu dia dapat menarik kertas yang dipotong kecil-kecil. Nah, mengapa? Karena roll ini atau sisir itu dia ketika digosokkan ke rambut, dia akan menghasilkan listrik. Nah, makanya ketika kita dekatkan dengan kertas kecil yang sudah dipotong-potong, dia akan bisa menarik kertas tersebut. Oke, kemudian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Kemudian gaya gesek ini ditentukan dari kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Kalau semakin kasar, maka gayanya juga akan semakin besar. Contoh ketika kalian main sepatu roda, maka akan terjadi gaya gesek. Kemudian dia akan ada berlawanan arah antara arah gaya gesek dan arah benda. Ya kan, kalau kalian main sepatu roda,
Kalau ini gesekannya itu pasti dia akan ke belakang, sedangkan arah bendanya sepatunya ini kan ke depan. Oke. Kemudian contohnya di karet rem dengan pelak sepeda. Oke, ini contoh dari gaya gesek. Gaya gesek ini itu terbagi dua, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Selanjutnya ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda yang ada di permukaan bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi ini itu menyebabkan kita tetap dapat berdiri di permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Nah, kalau nggak ada gravitasi, pasti kita tidak akan berdiri, tidak akan di atas tanah, ya kan? Kalau nggak ada gravitasi, kita akan melayang-layang di udara, seperti di bulan. Di bulan tuh nggak ada gravitasi. Kemudian contohnya kalau buah yang jatuh dari pohonnya itu, karena adanya gaya gravitasi, maka buah itu akan jatuh ke tanah, jatuh ke bawah, tidak ke atas ataupun melayang-layang. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini ada rumusnya itu W sama dengan M dikali G. W itu dia berat benda, satuannya Newton, kemudian M itu massa benda, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Wahyu memiliki massa 40 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah berat Wahyu. Di soal kita lihat, di sini ada massa 40 kg. Massa satuannya M. Jadi M sama dengan 40 kg. Kemudian percepatan gravitasi bumi. Ini tadi lambangnya G. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berat Wahyu. Berat ini satuannya W. Jadi yang ditanya W sama dengan, tinggal masukkan rumus. W sama dengan M dikali G. M-nya 40, G-nya 10. Jadi W sama dengan 40 kali 10 sama dengan 400 Newton. Ini Newton sama seperti satuan dari gaya. Oke, sehingga kita akan membahas hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ada 3. Bunyi hukum Newton yang pertama, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak terus dengan kecepatan tetap. Nah, jadi di hukum 1 Newton ini F sama dengan 0. Jadi gayanya itu sama dengan 0 karena dalam keadaan diam. Oke, bagaimana penerapannya? Contohnya, ketika orang bermain ski, dia akan meluncur tanpa menggerakkan tenaga. Ya, jadi maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain ski ini karena dia akan terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap. Hal ini disebabkan karena lapangan yang sangat licin, sehingga gaya gesekan yang terjadi hampir tidak ada atau sama dengan 0. Jadi walaupun dia tidak mengeluarkan gayanya, maka dia akan tetap bisa bergerak, akan tetap bisa meluncur. Nah, ini penerapan dari hukum 1 Newton. Kemudian contoh yang kedua, ketika kalian naik bus atau naik mobil, kemudian direm mendadak, pasti kita akan terdorong ke depan. Sebaliknya, kalau tiba-tiba digas dengan kencang, maka kita akan terdorong ke belakang. Nah, itu karena kita mempertahankan keadaan kita. Nah, di hukum 1 Newton ini ada hukum kelembaman atau inersia. Jadi, inersia ini adalah kecenderungan mempertahankan posisi. Kemudian hukum 2 Newton, bunyinya, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya, tapi berbanding terbalik dengan masanya. Jadi, karena dia berbanding lurus dengan gaya, jadi semakin besar gaya, maka semakin besar pula dia kecepatannya. Karena dia berbanding terbalik dengan massa, jadi kalau dia semakin besar massanya, maka semakin kecil percepatannya. Itu kalau dia berbanding terbalik.
Nah, kalau di hukum 2 Newton ini rumusnya itu rumus gaya yang tadi Ustazah jelaskan. F sama dengan M kali A. Ini hukum 2 Newton. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh ketika kalian menarik mobil mainan, kalau semakin kuat kalian tarik, maka akan semakin cepat mobil itu bergerak. Ya, jadi sesuai dengan hukum 2 Newton, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatannya. Nah, tapi kalau kita taruh beban atau batu di atas mobil ini, apa yang terjadi? Pasti kita akan merasa berat kan nariknya. Nah, sesuai juga dengan hukum 2 Newton tadi. Semakin besar beban yang ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Oke, selanjutnya hukum 3 Newton bunyinya, ketika suatu benda memberikan gaya atau aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya atau reaksi yang sama besar terhadap benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Secara matematis dibuat F aksi sama dengan minus F reaksi. Oke, contohnya, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada 2 orang yang sedang mendayung perahu. Oke, perhatikan gambarnya. Mengapa perahu bisa maju ke depan padahal kan 2 orang ini itu mendayung ke belakang? Nah, jadi ketika seseorang mendayung perahu, pada waktu mengayunkan dayung, pendayung itu dia mendorong air ke belakang atau dia memberikan aksi. Sebagai reaksinya, air akan memberikan gaya pada dayung ke depan sehingga perahunya bisa bergerak ke depan. Ini penerapan dari hukum 3 Newton. Nah, jadi materi kita hari ini itu berhubungan dengan surah Al-Hajj ayat 65 yang artinya, apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya? Dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.